Baik Bapak Ibu, intinya ada orang yang mungkin sudah kelihatan tanda-tanda sakaratil maut, tapi belum juga berpulang, ya kan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, saya pernah mengalami ini. Waktu saya masih lajang, saya tinggal dulu di daerah Medan Timur. Ini kejadiannya di Kecamatan Medan Perjuangan. Jadi sudah dibacakan talqin, sudah ditalkinkan, dibacakan Yasin, sampai khatam Yasin, ulang lagi, khatam lagi, ulang lagi. Nggak mati-mati. Begitu mati, rupanya mati suri. Ini jenazahnya ngeprank yang hidup. Nah, bagaimana cara kita? Tidak ada cara yang lain selain tetap dalam kebaikan kepada dia. Artinya apa? Tetap bacakan Yasin. Tetap talkinkan dia. Tapi mentalkinkan sudah saya kasih tahu tadi. Cukup 3 kali saja. Kalau dia nanti ngomong lagi, talkinkan lagi. Supaya apa? Maksudnya diulang talkin kalau dia ngomong, supaya ujung kalimatnya tidak ada yang lain melainkan la ilaha illallah. Kalau sudah dia la ilaha illallah, lalu dia ngomong lagi urusan yang lain yang tentang dunia, jam berapa ini, kok aku lapar kali, kok aku nggak bisa makan, macam-macam. Maka setelah dia ngomong, talkinkan lagi. Boleh jadi Bapak Ibu, dia ucapkan sesuatu, tapi dia nggak tahu yang dia ucapkan itu. Itu hanya mengalir begitu saja. Mamanya dari mama saya, kami manggilnya Oma. Kalau dari ayah saya panggil Andung. Selalu mendekat kematiannya dia bilang, kok lama kali hari Kamis. Padahal hari Kamis itu kurang lebih 2 hari ke depan. Nanti sudah hari Kamis, kok lama kali hari Minggu. Nah, orang yang semacam ini sudah tampak tanda-tanda kematian bagi dia, maka catatan kita, tugas kita adalah tetap mengajarkan dia pada kebaikan. Pertama, talkinkan. Terus, yang kedua, tetap bacakan Quran surah Yasin. Yang ketiga, ini yang paling penting. Ditanya bagi dia, apakah ada semasa hidup dia melakukan sesuatu yang dilarang syariat. Kadang-kadang kita nggak tahu, Pak. Tapi kalau kita tanya, takut Ustadz nanti tersinggung dia. Tak apa-apa, Bu. Tak apa-apa, Pak. Kita tanya demi kebaikan dia. Nenek dulu masih hidup, ada pakai susu? Oh ada. Susu OGM. Itu susu, Nek. Bukan susu. Susu SGM pula. Kalau nggak ada, ya sudah, berarti memang jalan dia begitu. Jadi jangan khawatir, Bu. Kalau memang lama pelan, ya pelan. Agak-agaknya begini analoginya. Ada orang meninggal dihantarkan dengan penyakit stroke. Ada? Tapi stroke itu ada yang kena stroke langsung meninggal, pecah pembuluh darah. Ada yang 4 kali stroke nggak mati-mati. Maka mengurusi calon jenazah, mengurusi orang sakit keras, itu adalah ujian bagi yang hidup. Jadi kuncinya, intinya sabar. Tidak ada yang lain. Tetap bacakan talkinkan. Yang kedua, tetap dibacakan Quran surah Yasin. Yang ketiga, tanya kalau ada perkara-perkara yang melanggar syariat yang pernah dia kerjakan semasa hidupnya, terutama yang berkaitan dengan perdukunan dan ilmu santet menyantet. Mana tahu, Pak, rupanya mantan dukun, ya kan? Tanya. Kadang-kadang ada juga, ada kawan nenek yang tak cakapan sama nenek hari ini, ada. Datangkan dia, suruh minta maaf, suruh maafkan.
maafkan salah nenekku ya, kalau sudah ketemu. Kadang-kadang boleh jadi begitu Pak, ada yang dia tunggu. Nah ini kan cerita kita, supaya apa? Datang kesempatan-kesempatan itu maafkan, supaya kalau dia sudah pulang lempang jalan. Gitu ya Bunda ya, jadi tetap bacakan Yasin, tetap talkinkan. Yang ketiga, tanyakan apakah ada perkara yang melanggar syariat pernah dikerjakan. Saya kira mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Tadi ada yang satu lagi? Ya. Silakan Pak Simin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid At-Taqwa, itulah dia namanya. Melihat jamaahnya, lumayan juga banyak. Ustadznya yang mengajar ngaji, namanya Pak Ustadz. Itulah dia namanya. Alhamdulillah saya diizinkan bertanya. Begini Pak Ustadz, sebelum saya bertanya, saya ingin menyampaikan kepada saya sampaikan kepada Pak Ustadz Salman. Minggu yang lalu, Ustadz Salman mengatakan Pak itu jangan marah, kadang tanya jawab. Saya tidak pernah marah Pak, saya sering ketawa Pak. Ya, kan saya sudah bilang dulu ya, kalau Pak Susanto yang tausiah itu nggak ada Pak. Udah berapa kali itu saya rekam. Ya, pertanyaannya apa itu? Lagi, Laksapa yang dari Paman itu, apa namanya? Heri, itu udah sampai saya tanya sama dia saat selesai itu, saya bilang, Pak Ustadz yang begitulah Pak Ustadz. Pak Ustadz, terus dia menyampaikan masalah sholat dan sebagainya begitu. Setelah itu tutup dengan doa. Padahal pembawa acara tadi mengatakan acara tanya jawab sekurang-kurangnya 3 orang. Jadi saya gini Pak, maaf jaga, Pak Ustadz yang dibayar. Kalau saya kan dibayar Pak. Jadi orang awal saya bilang, saya orang awal Pak, saya tahu mengenai bukan yang itu Pak. Rupanya berapa bulan kemudian Pak, tahu saya lagi, gitu lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah itu Ustadz yang nggak mau ditanya. Tapi pagi ini saya memang senang sekali. Kenapa? Ada juga ibu-ibu yang bertanya. Nah, jadi begini Pak Ustadz. Ya, saya mau tanya ini kan tentang penyampaian ini semalam oleh Pak Susanto. Karena nggak ada tanya jawab, itu boleh ditanya ke Pak Ustadz. Gampang aja itu Pak Ustadz. Karena Pak Susanto temanya masalah kurban. Dia bilang menurut panjang Nabi itu kurban hukumnya wajib. Menurut tapi sunnah. Nah sekarang kalau mau sunnah mau wajib, saya ingin bertanya begini Pak, mengapa di bulan-bulan haji kok banyak orang pesta? Pestanya meriah ya kan? Iyalah. Kalau kita lihat biaya tendanya berapa? Patut dibuat. Pertanyaannya gini Pak, kalau orang pesta di bulan haji, tapi dia nggak kurban, kira-kira bagaimana Pak? Analisa Bapak. Nah satu, tapi kenapa di bulan Muharram nggak ada yang dari pesta ketakutan Pak? Iya, tapi itu. Nah, itu aja Pak. Pertanyaan saya menurut analisa Pak bagaimana itulah. Jadi kurang saya mohon maaf saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke Pak, lanjut aja lanjut. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan kepada Islam. Tadi kalau Ustaz ada mengilustrasikan di Nagaya Islam Sokko, terkadang sebaliknya. Jadi katakan tadi apa Ustaz ada di Naga. Jadi terjadi hal yang atau belakang dengan Ustaz Sabda tadi. Tadi kan yang sampaikan tadi yang meninggal yang sombong, satu-satu yang masuk ke ruangan
Apa tadi si jenazah bilang tadi mau bersikap segala macam. Jadi yang saya tanyakan tadi ini dalam hal masalah silaturahmi tadi, masalah kesombongan yang Ustaz sampaikan tadi. Jadi ini malah sebaliknya terjadi. Sebelumnya saya itu akan bahkan nanti bagaimana ini kalau si Wida dengan si jenazah terjadi hal mematikan kan gitu. Rupanya bukan saya tadi langsung sebelum terjadi pembagian minta oleh keluarga si jenazah untuk yang menikah bila dari mereka tadi. Jadi bagaimana Pak Ustaz dalam masalah ini? Sedikit demikian. Salam. Baik, Pak Simin tadi ya. Mana kalau ada kurban, kata Imam Hanafi wajib, Imam Syafi'i dan 3 mazhab yang lain mengatakan sunnah. Saya jelasin dulu, itu mazhab Imam Hanafi mengatakan wajib. Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan sunnat muakkad. Jadi Bapak Ibu, sunnat muakkad itu adalah sunnah yang dianjurkan. Kata Syafi'i, Maliki, Hambali, 3 imam mazhab mayoritas tidak sampai taraf derajat yang wajib, tapi hanya sekedar sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah itu terbagi 2, sunnah muakkad itu 2, sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Adapun satu keluarga sanggup untuk kurban 1 orang 1, 4 anak 2 orang tua, berarti 6 orang. Dia sanggup mengorbankan 6 ekor kambing, maka itu hukumnya sunnah ainiyah. Tapi kalau tak sanggup cuma bisa 1 kambing, maka jatuhlah hukum sunnah kifayah. Sudah ada 1 orang yang berkurban, maka bisa dikurbankan atas nama keluarga. Nah, kenapa Imam Hanafi bilang wajib? Karena ada dalil. Dari sini ulama itu berbeda pandangan. Ya wajar Bapak Ibu. Cara berpikirnya beda, metode istinbat hukumnya berbeda. Maka kemudian dia menarik kesimpulan dalam hujahnya pun berbeda dengan yang lain. Apa dalilnya? Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wathar. Ya Muhammad, kau telah diberikan nikmat yang banyak. Maka dari itu sholatlah dan berkurbanlah. Imam Hanafi bilang kurban itu wajib. Kenapa? Karena perintah dari Quran surah ini. Sholatlah dan berkurbanlah. Tapi kata imam yang 3, Maliki, Syafi'i, Hambali, dia bilang tak wajib. Kenapa? Karena pada hakikatnya perintah itu hanya wajib kepada Rasul. Kenapa? Karena inna a'tayna kal kautsar, sungguh telah kami berikan nikmat banyak. Ini sesungguhnya ayat untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Artinya Allah secara tidak langsung, ya Muhammad, kau telah diberikan nikmat yang banyak. Maka wajibnya itu kepada Muhammad sebagai individu, bukan sebagai Rasulullah, bukan sebagai Nabi. Tapi Muhammad dalam kapasitas sebagai individu wajib kurban. Tapi kepada umat tidak wajib. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang kata Rasulullah, kurban itu wajib bagiku, sunnah bagi kalian. Tapi Imam Hanafi tetap berpegang bahwa Quran itu wajib. Sekalipun wajib, wajibnya kifayah, tidak ainiyah. Maka kalau ada yang punya kemampuan, garis Imam Syafi'i tetap kalau punya kemampuan wajib. Karena ada hukuman. Fala yaqrabanna musallana. Dalam ilmu fikih, kalau dalam ilmu usul fikih, kalau ada hadis yang menceritakan tentang larangan, maka itu jatuh hukum wajib. Fala yaqrabanna musallana. Kalau ada diberikan kesempatan tapi dia tak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Kata Imam Hanafi, ini larangan. Maka kalau sudah sifatnya larangan, berarti hukumnya wajib. Jadi Bapak Ibu, itu nggak jadi persoalan. Nah, yang jadi persoalan, kita sanggup berkurban, kita nggak berkurban. Tapi begitu pesta, lembu 3 ekor kita potong. Nah, ini namanya orang yang tidak tahu mendahulukan mana yang mesti didahulukan.
Tapi saya tidak bersuudzon, saya berhusnuzon saja. Boleh jadi saat datang masa berkurban, dia tak punya uang untuk berkurban. Manakala 2 bulan kemudian masuk bulan Muharram, dia tiba-tiba ketiban rezeki nomplok, cair warisannya. Lalu kemudian anaknya nak menikah, dia potong lembu 3 ekor. Tak masalah, lembu 3 ekor dia potong. Ada lagi uangnya, undangan banyak orang menkirim, dipotongnya lagi kambing. Kalau kambing, wajib hukumnya dia mengundang aku. Karena aku suka kambing dari lembu. Nah, jadi Bapak Ibu, itu Pak Jimin izin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjawab. Nanti jangan lagi ditanya minggu depan sama Ustaz Pak, nanti galau. Nanti berantem pula sama Ustaz Susanto. Jadi tadi yang ketiga gimana? Bilalnya? Oh, kita serahkan ke Bilal aja gitu. Itu gitu. Oh. Diserahkan ke Bilal mayit. Gitu kan? Bukan. Coba sekali ulang sekali lagi, Pak. Nah. Memaafkan orang yang sudah meninggal tuh, apalagi mama-mama nih. Kadang-kadang dia udah tahu yang mandikan itu. Datang Bilal mayit perempuan. Tapi penasaran juga ibu-ibu nih, dibukanya ngeten juga dia. Nggak usah Pak, udah selesai. Kalau udah serahkan, serahkan aja. Nggak usah diketen-keten. Selesai itu nanti. Nanti kalau diketen-keten muncul. Bapak Ibu hari ini sibuk nak menengok aib jenazah. Ingat, kita juga akan mati dan aib kita juga akan ditengok oleh orang. Maka kembalikan kepada sunnah yang saya bilang tadi. Man satarul musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Tutupi aib saudaramu, maka Allah akan tutupi aibmu di surga, di dunia dan di akhirat. Selesai. Jadi tak ada yang perlu disombongkan. Udah mati pun dicabut cincin-cincinnya. Kalau ada gigi emasnya, gigi emas ditanggalkan. Tak ada yang patut kita sombongkan Bapak Ibu. Mana? Ustadz katanya 3 kali nikah, aku 3 kali nikah ya. Nggak ada yang kusombongkan, cuma Pak Jalal aja yang ngecek-ngecek awak. Iyalah Ustadz, yang kedua, ketiga nggak mau Ustadz ngundang aku. Masalahnya kalau aku ngundang, nggak enak. Kenapa? Karena Pak Jalal pasti ngasih amplopnya banyak. Jadi Bapak Ibu, ya silakan Pak. Rasul mengatakan hadapkan jenazah itu ke arah kiblat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau dihadapkan ke arah kiblat, boleh jadi kepala di kiri. Ya kan? Benar kan? Di kiri bisa nggak ngadap kiblat? Atau kita kasih contoh dulu, ada nggak kira-kira mau jadi calon jenazah di sini? Kita contoh praktek. Kepala di sini bisa dihadapkan ke arah kiblat. Kepala di sini bisa dihadapkan ke arah kiblat. Tapi sebaik-baiknya kepala letakkan sebelah kanan. Kenapa? Karena Nabi untuk perkara yang baik, Nabi selalu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Itu persoalan adab saja. Makanya kuburan itu Bapak Ibu tengok, itu kuburan orang Islam paten, semua ngadap ke kiblat, semua kepalanya letakkan di sebelah kanan. Itu persoalan adab saja. Yang penting jenazahnya ditutup kain kafan. Ya kan? Ditutup kain kafan, masukkan keranda, dah jenazahnya sholat. Kalau laki-laki maka imam berdiri pas di kepala. Kalau perempuan, imam berdiri pas di perut. Nah, gitu ya. Sudah jam 7:30. Karena aku tahu apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan. Nah, saya kira mungkin itu saja. Allahu a'lam bishawab.